Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah meresmikan untuk mengganti ujian nasional atau UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dan survei karakter pada tahun 2020-2021 ini. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Keterampilan dasar yang diukur dalam AKM dan survei karakter yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Kemampuan literasi di sini bukan kemampuan membaca siswa, tetapi lebih mengacu kepada siswa atau peserta didik memahami konsep suatu bacaan. Numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kemampuan numerasi bukan sekedar kemampuan siswa dalam menghitung, melainkan lebih mengacu kepada kemampuan memahami konsep abstrak yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Dan keterampilan karakter, misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. AKM dan survei karakter mengacu pada praktek baik pada level internasional seperti PISA. Apa itu PISA? PISA, Program for International Student Assessment, adalah suatu program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik. PISA terbentuk atau dimulai pada tahun 2000 dan diumumkan hasilnya 3 tahun sekali. Mulai tahun 2000 sampai terakhir tahun 2018, hasil PISA Indonesia menduduki peringkat 10 besar. Tetapi 10 besar di bawah. Ini sangat memprihatinkan. Hasil PISA terakhir Indonesia tahun 2018, reading dengan skor 371, matematik dengan skor 379, dan sains dengan skor 396. Dan kita bisa lihat pada rata-rata internasional reading yaitu 487, rata-rata matematik internasional yaitu 489, dan rata-rata sains internasional 489. Artinya, ketiga bidang tersebut Indonesia masih di bawah rata-rata. Hal ini adalah salah satu latar belakang diciptakanlah sebuah kebijakan baru, yaitu AKM dan survei karakter untuk mengganti ujian nasional. Harapannya, dengan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa supaya bisa bersaing di level internasional. Untuk lebih jelas perbedaan antara UN dengan AKM, mari kita simak tabel berikut. Perbedaan yang pertama yaitu jenjang penilaian. Untuk UN, untuk siswa SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. UNBK tidak pernah melibatkan SD atau MI. Sedangkan AKM, ini pertama kalinya AKM melibatkan SD atau MI. Perbedaan yang kedua yaitu level siswa. Untuk UN
untuk siswa tingkat atau level akhir, sedangkan AKM untuk siswa kelas 5, 8, 11, dan siswa level akhir bersifat opsional atau tidak wajib, atau bisa diwajibkan untuk siswa yang level akhir tergantung sekolah dan daerah masing-masing. AKM dilaksanakan untuk level tengah atau kelas tengah. Ini bertujuan supaya guru atau pendidik memiliki waktu dan bisa memperbaiki kekurangan dan kelemahan siswa dalam memahami materi. Selain itu, mendorong siswa menggunakan kompetensi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu subjek siswa. UN seluruh siswa pada tingkat atau level akhir. Sedangkan AKM ini sensusnya seluruh sekolah dengan sampel siswa, yaitu tadi kelas 5, 8, dan 11. Hanya sampel. Perbedaan yang keempat yaitu tingkat jenis tes. UN bersifat high stake, sedangkan AKM low stake. Apa ini artinya? High stake dan low stake. High stake artinya UN diikuti untuk seluruh siswa kelas akhir dan hasilnya bersifat individu, disampaikan kepada siswa secara langsung. Misalnya, matematika dengan nilai sekian, bahasa Indonesia dengan nilai sekian. Dengan demikian, siswa memiliki beban penuh untuk mengejar nilai yang tinggi. Nah, ini yang dinamakan dengan high stake. Sedangkan AKM, siswa bersifat low stake karena AKM dilaksanakan secara sampel, tidak seluruh siswa, dan yang bersifat high stake adalah sekolah karena hasil dari pengerjaan siswa itu adalah hasil sekolah yang menjadi dasar penentu akreditasi. Maka dari itu, sekolah bertanggung jawab penuh atau high stake. Jadi siswanya bersifat low stake. Perbedaan yang kelima yaitu model soal. Pada UN hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan AKM sangat kompleks. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, essay, dan soal interaktif. Dengan demikian, AKM pasti harus dikerjakan menggunakan komputer. Tidak mungkin tidak menggunakan komputer atau menggunakan kertas, itu tidak mungkin karena bentuk soal yang sangat kompleks. Perbedaan yang keenam yaitu periode tes per siswa. Untuk UN dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan untuk AKM hanya 2 hari karena yang diukur yaitu hanya 2 keterampilan tadi, numerasi dan literasi. Misalnya hari pertama numerasi, hari kedua literasi, atau sebaliknya. Perbedaan yang ketujuh yaitu mode pelaksanaan. Untuk UN semi online bisa menggunakan kertas dan komputer, sedangkan untuk AKM full online. Diharapkan full online atau semi online dan offline untuk sekolah tertentu saja. Perbedaan yang ke-8 yaitu metode penilaian. Untuk UN menggunakan metode Computer Based Test atau CBT, sedangkan AKM menggunakan metode Computerized Adaptive Testing (CAT) dengan Multistage Adaptive Testing (MSAT). Apa perbedaannya? Kalau CBT, siswa bisa melihat semua soal dari nomor 1 sampai nomor terakhir, dan kemungkinan ada soal yang sama antar siswa satu dengan siswa yang lain, hanya berbeda nomor. Tetapi kalau CAT dengan Multistage Adaptive Testing MSAT ini, siswa tidak bisa melihat soal selanjutnya karena setiap satu paket soal akan dibagi 3 stage. Misalnya, satu paket soal terdiri dari 30 soal dibagi menjadi 3 stage, maka satu stage terdiri 10 soal. Apabila siswa mengerjakan soal stage pertama 50% benar, maka untuk stage yang kedua siswa tersebut akan diberi tingkatan kognitif yang lebih tinggi dibanding dengan siswa
yang mengerjakan stage pertama dengan jumlah benar yang sedikit. Contoh misalnya, siswa A mengerjakan stage pertama 50% benar, sedangkan siswa B mengerjakan stage pertama tidak ada 50% benar atau benarnya lebih sedikit dibanding dengan siswa A. Maka siswa A untuk stage kedua memiliki tingkatan kognitif yang lebih tinggi dibanding dengan siswa B. Itu yang dimaksud dengan multi-stage adaptive testing (MSAT) ini. Berikut lini masa AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pada tahun 2020 ini, pada tahap persiapan, mulai dari pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pendataan, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, dan pelatihan proktor dan teknisi, yang nantinya proktor dan teknisi ini yang akan menularkan ilmunya ke sekolah masing-masing. Rencana AKM akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2021 untuk kelas 12. Di sini kelas 12 bersifat opsional, hanya bagi peserta didik yang memerlukan, artinya tidak wajib. Bisa dikatakan gladi bersih AKM, SK, dan SLB ini. Pada bulan Maret, minggu ketiga, untuk kelas 11, untuk semua satuan pendidikan, untuk semua sekolah, dengan sampling di level peserta didik kelas 11. Pada minggu kedua bulan April, ini akan dilaksanakan AKM untuk kelas 8, ya, untuk semua satuan pendidikan dengan sampling level peserta kelas 8. Dan minggu pertama bulan Agustus ini akan dilaksanakan AKM untuk kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling level kelas 5. Dan pada minggu pertama bulan Agustus ini juga rilis hasil AKM nasional, SK, dan SLB survei lingkungan belajar kelas 11 dan kelas 8. Sedangkan untuk hasil kelas 5 SD, hasilnya akan muncul pada bulan Oktober tahun 2021. Iya, ini adalah perencanaan jadwal dilaksanakannya AKM, SK, dan SLB. Apabila nanti di perjalanan ada hambatan atau misalnya pandemi ini masih berlarut, maka Kemdikbud akan mengambil beberapa opsi. Bisa saja dilaksanakan pada daerah yang hijau atau yang kuning, atau mungkin AKM ini bisa diundur dulu. Tapi semoga jadwal yang sudah direncanakan ini bisa terlaksanakan tepat waktu. Lalu, bagaimana bentuk soal AKM yang mengacu pada PISA, Program Penilaian Siswa Internasional? Baik, kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Ikuti terus channel ini supaya selalu mendapatkan informasi dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.